Seorang pria menceritakan tentang kehidupannya, dimulai dari terciptanya planet yang unik karena berjarak sangat dekat dan berputar di waktu yang sama sehingga langit nyaris tak terlihat. Orang-orang yang tinggal di planet atas dilihat terbalik oleh orang yang berada di planet bawah dan begitu pula sebaliknya. Masing-masing dari planet itu memiliki gravitasi sendiri yang mana menyebabkan penghuni planet tidak bisa saling berkunjung karena gravitasi akan selalu menarik mereka ke planet asal. Untuk lebih mempermudah dalam memahami, dijelaskan hukum gravitasi dua planet, yaitu setiap benda atau materi hanya akan ditarik oleh gravitasi planet asalnya. Berat suatu benda atau objek dapat diimbangi dengan benda atau materi yang berasal dari planet di seberangnya, atau disebut materi terbalik. Namun yang perlu diingat adalah setiap benda mati akan terbakar jika terkena materi apapun yang berasal dari planet seberang. Kehidupan kedua dunia itu berbeda. Dunia atas sangat berkembang dan sebagian besar penduduknya adalah orang-orang kaya. Sedangkan dunia bawah adalah kebalikannya. Tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, seluruh penduduknya hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Dunia bawah sebenarnya memiliki sumber minyak yang melimpah. Namun karena tidak bisa memanfaatkannya, maka orang-orang di atas membeli minyak itu dengan harga murah lalu memanfaatkannya dan menjual lagi ke orang-orang bawah dengan harga tinggi. Ya, dengan kata lain, orang-orang atas mengeksploitasi sumber daya alam di dunia bawah untuk mesejahterakan kehidupan mereka di dunia atas. Setiap orang dilarang keras melakukan kontak dengan siapapun yang berada di planet lain. Barang siapa yang berani melanggar, maka akan mendapat hukuman penjara atau yang terburuknya adalah hukuman mati. Kecuali perusahaan Transworld. Mereka memiliki izin khusus untuk melakukan kontak, bahkan memiliki gedung pencakar langit yang menghubungkan dua dunia, di mana orang-orang akan bisa berkunjung ke dunia bawah untuk mendapatkan pengalaman baru. Namun orang-orang dari planet bawah hanya bisa memandang karena mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas tersebut. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan kembali bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul Upside Down, sebuah film yang rilis di tahun 2012. Garapan sutradara Juan Diego Solanas serta dibintangi oleh para aktor yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, siapkan itu kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang satu ini. Cerita si pria pun dilanjutkan dengan kisah-kisah masa kecil. Terungkap dia bernama Adam Kirk, kedua orang tuanya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu akibat musibah ledakan salah satu pabrik Transworld yang mana menghancurkan hampir separuh kota. Itu menyebabkan Adam tinggal di panti asuhan, satu-satunya kerabat adalah bibi Becky yang dikunjungi setiap akhir pekan. Hal yang paling menyenangkan bagi Adam kecil adalah pesawat terbang dan pancake melayang buatan bibinya. Suatu hari, ketika Adam berada di rumah Becky, Adam diberitahu tentang rahasia resep pancake yang mana menggunakan serbuk sari dari lebah merah muda. Serangga itu mengumpulkan serbuk sari bunga dari kedua dunia yang mana hanya dapat ditemukan di Gunung Sage. Selain itu, Becky juga menunjukkan sebuah buku tentang lebah merah muda yang telah diwariskan secara turun-temurun dan berjanji akan menyerahkannya kepada Adam saat pemuda itu tumbuh dewasa. Di akhir pekan lainnya, Adam pergi ke Gunung Sage untuk mengumpulkan serbuk sari atas perintah bibinya. Adam terus mendaki lebih tinggi hingga mencapai puncak. Memandang dunia atas yang terlihat jelas, Adam memutuskan untuk meluncurkan pesawat kertasnya. Dan sangat mengejutkan, ternyata pesawat kertas itu ditangkap oleh seorang gadis cantik. Keduanya pun saling tersenyum dan berkenalan. Adam akan selalu mengingat karena momen itulah yang mengubah hidupnya.
Tahun demi tahun berlalu, Adam dan gadis bernama Eden Moore telah menjadi teman dan sering bertemu di tempat yang sama. Di suatu hari, Adam menggunakan hukum gravitasi kedua untuk membawa Eden ke dunia bawah menggunakan seutas tali. Keduanya bersenang-senang dengan berlari dan melompat di dalam hutan. Mereka benar-benar bahagia sampai terdengarlah sebuah tembakan yang membuat keduanya segera kembali ke puncak. Para petugas akhirnya melihat Adam saat sedang mengirim Eden ke dunia atas. Salah satu tembakan mengenai Adam sehingga tali pun terlepas dan membuat Eden jatuh menghantam daratan. Tidak cukup sampai di situ, para petugas juga mendatangi Becky, membakar rumahnya, dan akhirnya Adam dan Becky dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku. 10 tahun kemudian, Adam telah menjadi seorang pria yang berprofesi sebagai mekanik di bengkel Albert. Di sela-sela istirahat, dia melakukan eksperimen dengan ramuan serbuk merah muda untuk membuat obat anti-gravitasi yang mana berfungsi sebagai anti-aging. Sayangnya ramuan tersebut hanya bekerja selama beberapa detik saja. Oleh karena itu, untuk mengembangkannya, Adam membutuhkan peralatan yang lebih canggih seperti yang ada di dunia atas. Pada suatu hari di tempat kerja, Adam terkejut ketika menyaksikan Eden yang muncul di televisi. Dia belum pernah melihat wanita itu semenjak insiden 10 tahun yang lalu. Ternyata Eden bekerja di Transworld dan itu semakin memantapkan tekad Adam untuk mendapatkan peralatan canggih, yaitu dengan cara bekerja di perusahaan yang sama dengan Eden. Beberapa waktu kemudian, setelah melewati serangkaian tes dan wawancara, Adam mulai bekerja di Transworld. Di sana, selain melanjutkan penelitiannya, Adam juga berencana untuk bertemu kembali dengan sang pujaan hati. Pada hari pertama, Adam benar-benar terpesona dengan tempat kerjanya yang begitu indah. Gedung itu memiliki beberapa lantai dengan simbol plus untuk para karyawan dunia atas, sedangkan minus untuk pekerja di dunia bawah. Adam sendiri bekerja di lantai 0 atau 0, yang mana berada di tengah-tengah dan ruangannya dipenuhi oleh karyawan dari kedua dunia. Kepala perusahaan menjelaskan kepada Adam tentang peraturan di tempat kerja. Menurutnya, Adam yang berasal dari dunia bawah beruntung bisa bekerja di perusahaan seperti Transworld. Oleh karena itu, Adam diminta untuk bekerja dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran, atau dia akan dipecat dan dipenjara. Tak lama kemudian, seorang karyawan memberikan materi terbalik yang dibutuhkan Adam dan menyarankan agar menyimpannya di lemari es supaya suhunya tetap dingin. Setelah bekerja, Adam kembali ke bengkel dan dia dimarahi oleh Albert. Terungkap bahwa Albert sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Adam karena orang-orang di atas sangat licik dan bukannya tidak mungkin Adam akan terbunuh saat sedang menjalankan rencananya. Suatu hari di tempat kerja, Adam membantu teman baru, Bob, mengumpulkan perangko dari dunia bawah untuk melengkapi koleksi. Dan sebagai gantinya, Adam meminta beberapa setelan pakaian dari dunia atas, serta bantuan agar dipertemukan dengan Eden. Adam pun mulai bekerja sangat keras untuk menyelesaikan krim anti-agingnya. Lalu setelah beberapa hari, tibalah saatnya presentasi. Atas permintaan direksi, Adam mengoleskan krim itu ke wajah anjing. Dan hasilnya, para direksi benar-benar terkesan sehingga memberikan Adam waktu untuk membuat efek dari krim bertahan lebih lama. Hari itu Adam memutuskan untuk lembur dan setelah memastikan ruangan benar-benar kosong, dia menggunakan telepon dari meja Bob, menghubungi resepsionis dan membuat janji untuk bertemu dengan Eden dengan menyamar sebagai Bob. Keesokannya di bengkel, dengan dibantu Albert dan Pablo, Adam mempersiapkan materi terbalik yang dipinjamkan oleh Transworld untuk digunakan sebagai pemberat yang mana membuatnya bisa berdiri di dunia atas selama beberapa saat. Mengingat benda apapun dari dunia atas akan terbakar jika tersentuh dengan benda atau materi dari dunia bawah, dan begitu pula sebaliknya.
Hari yang dinantikan pun tiba. Adam mengenakan pemberat di ruang ganti karyawan dan menyamar sebagai karyawan dunia atas. Kemudian dia pun segera bergegas ke lantai tempat Eden bekerja, melarikan diri dari petugas yang mulai curiga. Lalu tak lama kemudian, Adam pun tiba di ruangan Eden dan menatap sang pujaan hati dengan penuh kebahagiaan. Sayangnya, Eden sama sekali tidak mengenali Adam. Berdasarkan informasi dari seorang rekan, yaitu Paula, diketahui bahwa ternyata Eden mengalami amnesia akibat kecelakaan 10 tahun yang lalu. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Adam membuat alasan menemui Eden dengan krim wajah yang mungkin menarik bagi wanita itu. Dia mencoba menceritakan beberapa kisah masa kecil dengan harapan bisa mengembalikan ingatan Eden. Namun pada akhirnya, wanita itu hanya tertawa. Sadar tubuhnya mulai terbakar, Adam pun segera mohon undur diri ke toilet demi mendinginkan pemberat. Sialnya, saat buang air, Adam melupakan hukum gravitasi, sehingga urinnya mengenai sensor kebakaran dan membunyikan alarm. Saat malam, Adam kembali ke bengkel. Albert dan Pablo membantu Adam mengoles luka bakarnya. Pablo sebenarnya masih tidak setuju dengan apa yang Adam lakukan karena membahayakan nyawa demi wanita yang sama sekali tidak mengingatnya. Lalu keesokan harinya, Transworld mengumumkan daftar karyawan yang di-PHK. Dan ternyata sangat disayangkan, Bob juga termasuk di dalamnya. Adam mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap Bob. Sebelum berpisah, Bob memberikan Adam sebuah kotak berisi beberapa benda yang mungkin bisa berguna untuk Adam. Beberapa waktu kemudian, suatu kebetulan yang menyenangkan. Adam menerima panggilan dari Eden dengan menggunakan telepon di meja Bob. Eden mengaku terkejut dan penasaran mengapa sebelumnya Adam tidak kembali serta merencanakan pertemuan selanjutnya. Tentu saja itu membuat Adam sangat gembira, sehingga segera menyetujui dan mereka pun berjanji akan makan siang bersama di sebuah restoran. Keesokannya, setelah melakukan ritual seperti sebelumnya, Adam keluar dari gedung menggunakan akses card milik Bob yang ternyata masih bisa digunakan. Ini pertama kalinya bagi Adam berada di daratan dunia atas. Dia melihat sekeliling dengan penuh takjub, lalu segera bergegas ke restoran Dos Mundos di mana Eden telah menanti. Tak lama kemudian setelah basa-basi pertemuan, Adam segera mencoba membuat Eden mengingat sehingga wanita itu merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi. Pada akhirnya, Adam menyadari kesalahannya yang terlalu memaksa dan setelah merayu Eden untuk tetap tinggal, mereka pun menjadi lebih dekat. Namun sangat disayangkan, Adam harus segera pergi karena pakaiannya mulai terbakar akibat materi dunia atas yang menempel pada tubuhnya. Malam itu, Adam dan Eden saling memikirkan satu sama lain, sampai-sampai Eden merasa bahwa ingatannya telah kembali. Beberapa hari kemudian, eksperimen Adam telah selesai, dan kini dia mempresentasikannya secara resmi di hadapan direksi dan para klien. Krim wajah itu benar-benar bekerja. Terbukti setelah Adam mengoleskannya ke wajah seorang wanita tua, dalam beberapa detik kulit wajahnya terangkat seolah-olah mengencang. Sangat mengejutkan. Tiba-tiba saja Eden juga datang ke ruangan auditorium dan segera terdiam setelah melihat Adam yang ternyata berasal dari dunia bawah. Seperti yang kita tahu, wanita itu mengenali Adam sebagai Bob. Namun pada momen ini, Adam meminta maaf atas kekeliruan dan akhirnya memberitahukan nama yang sebenarnya, yaitu Adam Kirk. Merasa bingung, Eden pun meninggalkan auditorium. Bersamaan dengan itu, presentasi pun selesai dan Adam segera menyusul. Tentunya setelah lebih dulu melakukan ritual yang kali ini seadanya. Namun sangat disayangkan, akses card Bob sudah tidak bisa digunakan sehingga penyamaran Adam terbongkar. Beruntung Adam berhasil melarikan diri, namun dia tidak kembali ke dunia bawah, melainkan ke rumah Bob untuk meminta bantuan. Hal itu memang membuat Bob benar-benar terkejut.
tersebut. Tapi pria baik itu mau membantu dengan memodifikasi setelan Adam sehingga tidak mudah panas dan terbakar. Kemudian, Adam menunjukkan keajaiban serbuk sari kepada Bob. Dia mencampurkan cairan dari kedua planet sehingga membuatnya melayang di antara kedua gravitasi planet-planet tersebut. Bob benar-benar merasa takjub. Namun di samping itu, dia juga merasa khawatir Transworld akan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Beruntung, Adam tidak pernah benar-benar mengungkapkan tentang bahan dasarnya, sehingga sampai saat ini serbuk sari merah muda masih menjadi rahasia dan tanpa itu, Transworld tidak dapat memproduksi krim anti-aging. Beberapa waktu kemudian, dengan mengenakan setelan Bob, Adam pergi ke Dos Mundos karena mengetahui bahwa di sanalah Eden sering menyendiri. Sangat mengejutkan, Eden mengaku telah mengingat semuanya, termasuk masa kecil ketika mereka bersama. Namun sangat disayangkan, momen bahagia itu segera dirusak dengan datangnya petugas kepolisian. Pasangan itu pun berpisah, tapi berjanji akan bertemu kembali. Pelarian Adam menjadi berita utama di semua media, sehingga nyaris tidak mungkin bagi Adam untuk bisa kembali ke dunia atas. Oleh karena itu, Adam pergi ke wilayah terlarang, mendaki Gunung Sage, dan menanti di puncaknya. Pada akhirnya, sang pujaan hati datang. Kali ini Adam yang menyelinap ke dunia atas menggunakan setelan Bob, dan pasangan itu pun tenggelam dalam asmara masa muda yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keberadaan Adam di dalam hutan diketahui oleh para petugas sehingga mereka segera memburu pasangan itu. Keduanya pun segera melarikan diri, namun pada akhirnya Adam terjatuh ke dunia bawah sedangkan Eden ditangkap. Diketahui Adam mendarat di atas batang pohon sehingga selamat dari maut. Sejak saat itu, kehidupan Adam begitu muram, ditambah lagi ketika sedang menuju ke bengkel, Adam diculik oleh beberapa pria. Mereka memaksa Adam untuk memberikan formula anti-aging dan sebagai gantinya, tuntutan terhadap Eden akan dicabut. Sirna sudah harapan Adam untuk bersama sang kekasih. Adam telah berusaha sekuat tenaga, namun pada akhirnya mereka yang punya duit, mereka punya kuasa. Sementara itu di dunia atas, Bob bereksperimen dengan ramuan serbuk sari yang ditinggalkan Adam sampai akhirnya menemukan sesuatu. Sangat mengejutkan, pada suatu hari Eden datang mengunjungi Bob untuk meminta bantuan. Kemudian, hari demi hari telah berlalu, Adam yang sedang berada di bengkel tiba-tiba saja dikunjungi oleh Bob. Adam benar-benar terkejut, terlebih setelah Bob menjelaskan bahwa dia telah menggunakan dan menyempurnakan ramuan Adam sehingga membuat materi apapun dapat melawan efek gravitasi. Selain itu, Bob juga telah menjual semua koleksi perangkonya untuk mendapatkan hak paten atas nama Albert & Co. Dan yang terpenting adalah Adam harus segera bersiap karena ada seseorang yang spesial sedang menanti. Ternyata Bob mempertemukan Adam dan Eden di dunia bawah. Pada momen ini, Eden memberitahukan tentang kehamilannya yang mana membuat wanita itu bisa berada di dunia bawah tanpa membutuhkan materi terbalik ataupun ramuan Bob. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa tahun kemudian, gedung-gedung tinggi mulai menjadi penghubung antara dua planet, menunjukkan bahwa kini kehidupan baik di dunia atas maupun dunia bawah telah menjadi lebih sejahtera dan hubungan di antara kedua planet pun menjadi harmonis. Dan tamat. Film fiksi ilmiah romantis yang membuat saya tidak bisa fokus karena terus memikirkan hukum-hukum gravitasi. Pertama, masing-masing planet memiliki gravitasinya sendiri dan secara mutlak mempengaruhi materi yang berasal dari planet itu sendiri. Kedua, misalnya saya dari dunia bawah, saya bisa berdiri di dunia atas dengan membawa benda-benda apapun dari dunia atas, asalkan lebih berat dari tubuh saya atau minimal sama beratnya. Namun, peraturan ketiga, benda
Benda-benda yang berasal dari suatu planet akan terbakar jika tersentuh dengan benda atau materi dari planet lain. Dalam hal ini, contohnya saya yang bersentuhan dengan benda dari planet atas, maka dalam beberapa menit benda itu akan memanas dan akhirnya terbakar. Satu-satunya pengecualian adalah lebah merah muda yang bisa hidup di dunia atas atau dunia bawah, dan ini sekaligus menjadi kunci untuk menyatukan manusia dari dua planet yang berbeda. Saya tidak bilang film ini jelek, namun tetap memiliki beberapa kekurangan. Pada awalnya saya berharap akan menonton Romeo dan Juliet versi fiksi ilmiah, namun sepertinya kandas karena sama sekali tidak ada yang berkembang dari hubungan Adam dan Eden. Bahkan percakapan di antara mereka seperti obrolan biasa yang diakhiri dengan senyuman. Saya akui, perjuangan pasangan itu untuk bersatu memanglah epik, tapi masing-masing tokohnya sangat minim cerita. Kebanyakan cerita dan latar belakangnya hanya sekedar potongan-potongan saja. Padahal saya cukup berharap ditampilkan konflik antara dua dunia, karena kehidupan di dunia bawah itu sangatlah menderita. Selain penduduknya yang miskin, sebagian daratan dunia bawah dilanda hujan minyak akibat dunia atas menggunakan sumber minyak mereka. Dari segi fiksi ilmiah juga kurang konsisten, terutama tentang poin ketiga dari hukum gravitasi. Materi atau benda dari dunia lain seharusnya terbakar ketika bersentuhan dengan Adam, tapi meja, kursi, sendok, piring, bahkan makanan yang dimakan Adam tidak ada satupun yang terbakar. Benda-benda di rumah Bob juga tidak ada satupun yang terbakar setelah disentuh oleh Adam. Selain itu, ada sebuah pertanyaan yang belum saya temukan jawabannya. Bagaimana mungkin Bob menciptakan ramuan yang bisa melawan efek gravitasi suatu dunia dengan ramuan anti-gravitasi? Lalu kehamilan Eden juga menjadi misteri tentang bagaimana janin dalam kandungannya bisa membuat wanita itu berada di dunia bawah tanpa menggunakan materi terbalik. Sangat disayangkan, sepertinya hal-hal seperti ini diabaikan karena mengingat genrenya drama romantis fiksi ilmiah. Tapi biar bagaimanapun, saya sangat menyukai film Upside Down dan tidak pernah bosan meski sudah berkali-kali menontonnya. Terlepas dari pertanyaan yang terlintas, film ini memiliki visual effects yang sangat indah dengan gagasan yang unik tentang dua dunia dengan gravitasi yang berbeda. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa langsung DM ke Instagram saya di @teguhgusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!